Emang Ayuna nggak ada cerita apa-apa ya soal kejadian yang menimpa dia belakangan ini? Kamu bisa nggak ngomongnya nggak usah muter-muter? Langsung aja intinya apa? Ya sekarang saya tahu kenapa Ayuna nggak pernah mau cerita sama kamu karena emang belum apa-apa, belum cerita apapun kamu udah meledak duluan. Kalau kamu telepon saya cuma buat ngejudge. Udah saya matiin nih teleponnya. Ya udah jangan ditutup, saya straight to the point. Sebenarnya Ayuna juga nggak mau sampai kamu tahu soal ini, tapi karena kamu suaminya, Ayuna dilecehkan, hampir dilecehkan. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayuna ke rooftop. Kesempatan buat gue balas dendam. Ini lagu kesukaan kamu, Bel. Ini aku hidupin buat kamu. Akhirnya gue bisa balas dendam sama Ayuna. Gara-gara dia, hidup gue sekarang penuh dendam. Gak pernah tenang. Lo akan ngerasain pembalasan dari gue, Ayuna. Marta,
Saingan terberat kita untuk tender ini kan dari Thailand. Perusahaannya namanya apa? New Skin. New Skin. Memang mereka ini kuat di body care dan juga di skin care. Tapi harus ada celah yang bisa kita pakai. Kita harus temuin celah itu apa. Baru kita bisa menangin tender ini. Baik Pak, kalau gitu saya kumpulkan informasi mereka dulu. Sore atau malam ini saya usahakan sudah ada informasi awalannya untuk Bapak. Kalau gue bisa menangin tender ini, gue akan dapat kepercayaan lebih dari Papa. Artinya gue bisa lebih leluasa mencari kelemahan Papa serta titik lemah perusahaan buat ngancurin Papa. Halo? Ini Tristan. Ada apa ya? Seingat saya tidak punya janji meeting dengan kamu. Iya emang nggak ada, ini bukan soal kerjaan, tapi ini soal Ayuna. Saya sebagai sahabatnya Ayuna, saya ngerasa kalau saya harus bicarain ini ke kamu. Tentang Ayuna? Kenapa Ayuna? Emang Ayuna nggak ada cerita apa-apa ya soal kejadian yang menimpa dia belakangan ini? Kamu bisa nggak ngomongnya nggak usah muter-muter? Langsung aja intinya apa? Ya sekarang saya tahu kenapa Ayuna nggak pernah mau cerita sama kamu, karena emang belum apa-apa, belum cerita apapun kamu udah meledak duluan. Kalau kamu telepon saya cuma buat ngejudge. Udah saya matiin nih teleponnya. Ya udah jangan ditutup, saya straight to the point. Sebenarnya Ayuna juga nggak mau sampai kamu tahu soal ini, tapi karena kamu suaminya, Ayuna dilecehkan, hampir dilecehkan. Kapan? Tadi dia lagi cari montir yang pernah modifikasi mobil dia yang dipakai sama Bella, sampai Bella akhirnya meninggal. Dan kalau saya terlambat sedetik pun, mungkin Ayuna sudah dilecehkan. Maaf kalau kamu nggak berkenan ya, Mas. Aku lanjut review. Kenapa Ayuna sama sekali nggak cerita ya? Kenapa dia nutupin semuanya dari gua? Halo? Halo Rafka, kamu dengar nggak dari tadi saya ngomong? Iya, saya dengar. Kalau kamu emang peduli sama Ayuna, kamu temenin dia, jangan biarin dia sendiri. Kamu itu suaminya Ayuna, Rafka. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayuna butuh dukungan kamu, dia butuh support kamu. Iya nanti saya ngomong sama dia. Terima kasih infonya. Yep. Pak, barusan yang telepon Pak Tristan ya? Kalau boleh saya kasih saran Pak, kerjasama kita dengan Pak Tristan mungkin bisa menguntungkan kita di tender kali ini, Pak. Iya, nanti saya pikirkan, Arta. Arta, lebih baik kamu pulang aja dulu sekarang. Tugas kita udah selesai di sini. Baik, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Iya. Ini berkasnya di sini, Pak. Misi. Livia. Kamu lihat Ayuna nggak di mana? Oh, Bu Ayuna tadi minta break, Pak. Katanya kondisinya lagi kurang fokus dan kecapean. Jadi saya persilahkan Bu Ayuna untuk istirahat. Dan setelah itu saya nggak lihat Bu Ayuna lagi sampai sekarang, Pak. Bisa jadi Bu Ayuna udah pulang duluan. Oh, iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Kok nggak diangkat ya? Masa sih udah pulang? Aus. Ya ampun, aku
Aku malah ketiduran di sini. Mas Rafka nih pasti nyariin aku deh. Ya, mati, lobet. Kunci ya? Tolong! Aduh, ini kenapa kekunci sih? Tolong! Ada orang nggak? Halo? Sekarang pasti Ayuna lagi panik. Kekunci di atas sana. Rasain. Itu balasan buat orang yang suka ngerebut kebahagiaan orang lain. Aku udah di apartemen nih nungguin kamu, mi amor. Wah, lengkap deh nih kesialan gue hari ini. Karena apes. Sekarang masih harus ketemu lagi sama si musang genit. Semoga aja ya udah pulang. Istirahat di rumah. Gue gak tenang banget kalau kayak begini. Belum lagi Ayuna juga sembunyiin sesuatu lagi dari gue. Gimana caranya aku bisa keluar dari sini ya? Ya Allah, gimana nih? Aduh, udah jam pulang kantor, udah mau gelap. Siapa yang bisa bantu aku ya? Harum banget. Udah, aku udah ngidam banget sama bibirnya mi amor nih. Pas pakai dulu nih. Ready. Nih bunga juga kayak perlu nih. Wow. Mi amor pasti suka nih aromanya kayak aroma mulut kalau udah pakai ini. She's gonna love it. Mi amor. Ah, itu dia tuh. Mi amor. Hai. Ini hadiah buat kamu, Mi amor. Cantik kan? Mi amor. Kamu kenapa? Kok wajah tekuk-tekuk begitu? What's wrong, mi amor? Capek? Aduh, duduk, mi amor. Duduk yuk. Aku pijitin kamu ya.
Aduh, kenapa Mi Amor? Enggak, bukan capek fisik. Jadi Capek hati. capek hati, why Mi Amor? Aku tuh capek, tau nggak? Aku capek, Mi Amor. Kenapa? Mau putus aja sama kamu. Oh, what? Putus? No, Mi Amor, aku nggak mau putus sama kamu sampai bungkus, Mi Amor, no! Aduh, Mi Amor, tapi aku nggak tahan sama istri kamu. Aku capek. Mi Amor, aku tuh capek karena aku diteror terus sama istri kamu. Kamu tahu nggak sih aku dilabrak sama istri kamu? Si Mi Ayam? Aku dilabrak sama istri kamu itu. Dia nyari tahu soal keberadaan aku. Dia nemuin topeng yang aku pakai ke pesta ulang tahunnya Pak Rafka. Topeng? Waduh. Mi Amor telepon gak diangkat-angkat lagi. Dia pasti ngambek nih. Ini semua gara-gara Mi Ayam. Gara-gara dia, Mi Amor jadi ngambek sama aku. Kacau. Kalau sampai Mi Ayam menemukan topeng ini, bisa kiamat sugro nih urusannya. Harus seperti ini. Sini pasti aman nih. Mi Ayam gak bakal bisa nemuin. Mi Amor, aku memang nyimpen topeng itu, tapi udah aku umpetin di mobil, aku simpen di bawah keset. Gimana sih Mi Ayam bisa nemuin ya? Memang orang tua radarnya kuat ya. Ya aku nggak tahu gimana caranya dia nemuin topeng itu. Untung aja aku pinter muter otak. Aku minta tolong sama teman-teman aku untuk bikin sandiwara supaya dia percaya kalau itu cuma sekedar temen kantor. Dia nggak tahu sama sekali soal muka aku. Syukurlah Mi Amor. Enggak, tapi aku nggak bisa Mi Amor kayak gini Mi Amor. Aku tuh ngerasa mentalku terganggu, energiku habis. Aku nggak bisa kayak gini Mi Amor. Aku mau putus aja sama kamu. No Mi Amor. Putus aja Mi Amor. No please Mi Amor, no. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kayak kiamat ya. Cintaku itu udah mentok di kamu. Hidupku tanpa kamu tuh ibarat ambulans tanpa selit, tanpa nino. Capek. Mau putus. Jangan Mi Amor, jangan please. Jangan. Udah. Oh, nggak jadi kan Mi Amor. Mi Amor, kamu dengerin aku baik-baik. Kamu tenang aja ya. Aku akan urus si Mi Ayam itu. Pokoknya aku pastiin dia nggak akan ganggu kamu lagi. I promise Mi Amor. Aman. Oke? Ya udah urusin yang benar. Kamu lihat jam baru aku deh. Lihat tuh. Oke kan, aku pamit dulu ya. Terima kasih sayang. Thank you. I love you. I love you more. Love you more. Ayuna! Mas Rafka? Mbak Ayunanya belum pulang, Mas. Belum pulang? Saya pikir dia udah pulang duluan. Belum, Mas. Jadi kemana ya sebenarnya Ayuna? Oh ya, Mas Rafka. Kumkum mau izin pamit pulang kampung dulu ya. Soalnya ibu saya sakit. Pekerjaan rumah juga semuanya udah beres kok. Bapak sama ibu juga lagi di Bandung. Jadi saya pamitnya sama Mas Rafka aja ya. Papa sama Mama lagi di Bandung. Tadi kok mereka ngomong apa-apa ya sama saya di kantor? Saya kurang tahu juga sih. Pokoknya tadi itu ibu bilangnya kayak gitu.
Jadi gimana Mas? Saya boleh kan pulang kampung? Oh ya udah boleh. Pulang aja ya. Makasih ya Mas Rafkah. Iya. Permisi dulu. Iya. Harusnya tuh gue tuh nggak perlu terlalu terlibat sama hidupnya Ayuna. Harusnya fokus sama tujuan hidup gue aja. Tapi nggak tahu kenapa itu Ayuna selalu aja kena masalah. Kalau nggak dibilang peduli, masalah lagi sama papa, masalah lagi sama keluarganya. Kenapa ya? Apalagi gue tuh orangnya pedulian lagi, jadi nggak mungkin gue nggak peduli. Banget hidup. Ayuna kemana lagi? Bisa ditelepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Oh. Halo, Pak Rafkah? Arta, kamu di mana? Masih di kantor nggak? Saya di jalan pulang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Gini, saya minta tolong sama kamu. Tolong cek rekaman CCTV yang ada di kantor. Saya cuma mau mastiin Ayuna udah keluar dari gedung perusahaan atau belum. Memangnya Ibu Ayuna kenapa, Pak? Ah udahlah, panjang kalau saya ceritain lagi. Pokoknya kamu lakukan apa yang saya perintah barusan ya. Oke, Pak. Kalau gitu saya langsung minta rekaman CCTV ke pengawas CCTV ya, Pak. Begitu ada kabar, saya langsung kabarin Pak Rafkah. Ya udah kabarin saya ya. Apa suaraku kurang kencang ya? Aduh. Kenapa sih nggak ada yang lihat botol jatuh dari atas loh? Ini orang kantor pasti udah sepi karena udah pada pulang semua. Terus gimana dong ya? Siapa yang bisa nolongin aku sekarang? Bella, lihat deh nih. Lihat. Mungkin semesta lagi ngajakin aku bercanda kali ya sekarang ya. Aku kekunci di atas rooftop. Aku cuman pengen satu hal. Satu hal aja. Pengen bisa pulang. Pengen pulang. Tapi kayaknya satu permintaan itu aja sulit banget. Kadang hidup tuh bisa selucu ini ya. Selucu dan semiris ini. Andai aja kamu masih ada, aku yakin kamu pasti ketawain aku. Aku pengen nyanyiin lagu buat kamu. Lagu kesukaan kamu, Bella. Tak sehebat, setegar yang mereka lihat, berpura-pura demi terlihat kuat. Aduh, bagaimana ini ya? Perempuan tompel itu sama suaminya pasti bakalan ngadu ke papa. Atau
tuh jangan-jangan udah ngadu. Aduh, papa pasti marah nih. Aduh gimana ya, aku harus ngadapin papa seperti apa nanti nih. Aku harus bilang, nggak mungkin aku bisa menghindar. Aduh kenapa juga sih aku terlalu emosi banget. Aduh. Ma. Ma. Aduh, pasti dimarahin. Aku yakin pasti dimarahin. Tapi gimana nggak ada. Aku harus tenang ya. Aku harus tenang. Jangan kelihatan banget aku ketakutan. Ya, Pak. Papa udah pulang. Ya ampun, kok mukanya begitu sih, Pak? Capek banget ya di kantor. Mama pijitin ya, Pak. Walaupun Mama tidak pinter mijit, tapi Papa harus percaya Mama bisa, Pak. Gimana? Gimana? Kamu tuh mijitnya kayak kulit panggul deh tenaganya. Maksud sih, Pak? Udah, sayang. Kamu nggak usah sok manis lagi sama aku. Aku tahu kamu tuh lagi berusaha menutupi kesalahan kamu. Malu, aku sayang, malu. Kamu tuh kok bisa bersikap sekampungan itu? Kamu melabrak partner kerja aku, kamu menuduh aku tuh punya hubungan sama dia. Itu nggak lebih dari partner kerja. Itu bukan selingkuhan aku. Kamu tahu nggak sayang? Gara-gara sikap norak kamu itu, aku di blacklist, aku kehilangan kontrak kerja sama dia. Rugi. Sampai segitunya, Pak. Di blacklist. Aduh, Pak. Maafin Mama ya, Pak. Maaf ya, Mama salah, Pak. Abis bagaimana, Pak? Mama emosi, Mama lepas kontrol. Mama kan nggak mau kehilangan Papa. Bener-bener deh, Pak. Maafin Mama ya, Pak ya. Aduh, Pak. Mama, nggak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Kamu tuh selalu overthinking terus. Kamu selalu berpikiran kalau aku tuh punya selingkuhan. Aku nggak punya selingkuhan, Ma. Kalau begini terus, aku terus menerus dituduh punya selingkuhan. Ya udah, aku selingkuh aja. Dimarah-marahin, tapi enaknya nggak dapat. Aku nggak mau, aku rugi. Papa jangan, Pak, jangan, please, Pak, jangan dong, Pak. Emang Papa berani? Janganlah, Pak. Kan Papa katanya cinta banget sama Mama. Kita kan sehidup semati, Pak. Ibarat api dan korek, tidak bisa terpisahkan. Harus menerangi dunia ini sampai akhir hayat, Pak. Ayo dong, Pak, jangan begitu, Pak. Api korek, emang mati lampu. Udah lama, aku nggak bisa terus menerus hidup sama pasangan yang mencurigai. Aku terus capek, mentalku kena, Ma. Minta maaf, Pak. Pak, aduh, Papa ngambek nih, minta maaf, Pak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ayuna kemana sih? Susah banget dihubungin. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Ayuna? Arta mana ya? Ah, ini dia nelfon nih. Halo? Halo, Pak Rafka. Arta, gimana? Pak, saya udah dapat rekaman CCTV-nya. Dan Ibu Ayuna memang belum keluar, Pak, dari gedung perusahaan. Terakhir kali Ibu Ayuna kelihatan di CCTV, waktu Ibu Ayuna di lift menuju ke rooftop, Pak. Lift menuju rooftop? Iya. Ya udah, oke. Arta, makasih ya. Sama-sama, Pak. Lift menuju rooftop?